Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas makalah dari kelompok kami. Kelompok kami sendiri itu beranggotakan Siti Nuralisah dengan NIM F1G1200031, Nahria dengan NIM F1G1200057, Laude Muhammad Ilham Setiawan dengan NIM F1G1200006, Muhammad Aksar dengan NIM F1G1 17031. Untuk materi kelompok kami sendiri itu berfokus pada pembahasan prosesor AMD Duron dan AMD Athlon, dan memiliki submateri yaitu sejarah pengembangan prosesor AMD Duron dan AMD Athlon, arsitektur prosesor AMD Duron dan AMD Athlon, spesifikasi AMD Duron dan AMD Athlon, serta kelebihan dan kekurangan pada prosesor AMD Duron dan juga AMD Athlon. Untuk pembaca materi pertama, saya persilakan kepada Siti Nuralisah Wahid. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisah dan NIM F1G1200031 dari Jurusan Ilmu Komputer, kelompok 12. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengembangan prosesor AMD Duron. AMD Duron adalah sebuah keluarga prosesor versi murah dari keluarga AMD Athlon yang diperkenalkan pada bulan Juni tahun 2000. Pada awalnya, Duron memiliki nama kode Spitfire yang dibuat berdasarkan Core Thunderbird. Seperti halnya Intel yang memangkas cache level 2 pada versi murah Pentium 2 atau 3, Celeron. AMD juga melakukan sama. AMD memutuskan Duron hanya memiliki 64 KB saja. Tapi sebenarnya kemampuannya masih sama dengan AMD Athlon yang lebih mahal. Meski berharga murah, perbedaan kinerja yang ditunjukkannya hanya kira-kira 7% sampai 10% saja pada kecepatan yang sama. Platform yang digunakannya adalah soket A, sama seperti halnya AMD Athlon. Seperti halnya Athlon ditunjukkan untuk menandingi Pentium 3 pada kelas PC high-end. Duron ditunjukkan untuk bertarung dengan Intel Celeron dalam kelas PC yang murah. Sejarah pengembangan prosesor AMD Athlon. Seri Athlon merupakan pengganti dari microprosesor seri ke-6 yang sebelumnya didesain oleh Nexteon Corporation. Prosesor ini benar-benar baru dan didesain tidak menggunakan soket 7 seperti AMD K6 yang telah beredar sebelumnya dan menggunakan desain cartridge. Sama seperti Intel Pentium 2 atau 3 1242 pin, dengan penempatan posisi pin yang berbeda dengan prosesor Intel sehingga tidak pin compatible dengan prosesor Intel tersebut. Akibat yang dibawa oleh desain cartridge ini adalah bahwa cache level 2 yang berada dalam cartridge memiliki divider kecepatan sehingga tidak berjalan sama dengan kecepatan CPU. Cache minimal level 2 yang dimiliki prosesor AMD Athlon ini adalah 512 KB dan maksimal adalah 8192 KB atau 8 MB.
Karena desain arsitektural yang baru dari AMD Athlon, yaitu dengan menggunakan bus DSEV6 pin dari slot A dibedakan dari slot 1 milik Intel. Orang-orang agak skeptis akan menganggap bahwa AMD Athlon adalah DES Alpha dengan tambahan instruksi x86 dan MMX. Prosesor ini merupakan aksi comeback AMD ke pasar industri mikroprosesor high-end, dan AMD ingin menggeser Intel sebagai pemimpin pasar industri mikroprosesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Muhammad Ilham Setiawan dengan stambuk F1G12006. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Saya akan membacakan materi arsitektur prosesor AMD Duron. Karena Duron merupakan versi Athlon yang dipangkas, ia memiliki semua arsitektur yang dimiliki oleh Athlon Bus S2K yang digunakan dalam Athlon 200 MHz hingga 266 MHz, MMX, 3D Now, dan Enhanced 3D Now. Duron yang terbaru, Applebread, bahkan mencakup 3D Now profesional yang merupakan versi SSI dari AMD. AMD telah menghentikan proses produksi AMD Duron, tapi sebagai gantinya AMD meluncurkan AMD Sempron. Berikut adalah tabel arsitektur AMD Duron. Nama AMD Duron sendiri memiliki nama kode Spitfire, Morgan, dan Applebread. Untuk proses manufakturnya sendiri ada di 180 nanometer untuk Spitfire dan juga Morgan, 130 nanometer pada Applebread. Kecepatan busnya itu ada di S2K 200 MHz atau 233 MHz yang dibagi menjadi 100 MHz atau 130 MHz pada DDR. Untuk set instruksinya sendiri itu ada pada x86, MMX, 3D Now, Enhanced 3D Now, dan 3D Now Professional. Untuk tegangan CPU-nya sendiri itu ada di 1,6 volt untuk Spitfire, 1,75 volt untuk Morgan, dan 1,5 volt untuk Applebread. Range kecepatannya sendiri itu ada di 550 MHz hingga 580 MHz. Untuk cache level 1 itu di 1,28 KB yang dibagi menjadi 64 KB untuk instruction cache-nya sendiri. Lanjut, untuk materi berikutnya adalah arsitektur prosesor AMD Duron. Secara arsitektural, prosesor ini memiliki arsitektur yang hampir mirip dengan DEC atau yang disingkat Digital Equipment Corporation Alpha 21164 dan 21264, dua buah prosesor RISC 64 bit. Beberapa desain yang diambil dari DEC Evolution F6 diantaranya adalah 3 integer pipeline 10 stage dan 3 floating point pipeline 6 stage, ditambah 3 address generator 1 per integer pipeline yang beroperasi secara independen dengan set instruksi eksekusi lainnya. Fitur tambahan yang berbeda dengan Alpha adalah tambahan 2 unit instruksi 3D Now dan 2 instruksi untuk MMX yang berada dalam pipeline floating point instruksi 3D Now yang dimasukkan ke dalam prosesor AMD Athlon telah diperluas dengan tambahan 24 instruksi tambahan untuk meningkatkan kalkulasi aritmatika integer dibandingkan dengan prosesor K6. Kinerja yang dihasilkan oleh Athlon sangat jauh berbeda dengan khususnya untuk kinerja floating point dan integer. Bahkan dapat mengungguli Intel Pentium 3 Katmai dan baru dapat didekati oleh Intel Pentium 3 Coppermine. Berikut adalah tabel arsitektur prosesor AMD Athlon. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada materi ini kita akan membahas perbandingan spesifikasi dari dua prosesor yang telah dibahas sebelumnya, yaitu AMD Athlon dan AMD Duron. Untuk tipe sendiri, AMD Duron itu kami menggunakan AMD Duron, sementara AMD Athlon itu kami menggunakan AMD Athlon 64 1640B. Untuk cache memori detailnya pada AMD Duron itu di L1-nya di pipeline beras 128 KB dan L2-nya itu 64 KB.
Untuk AMD Athlon itu L1-nya itu ada 128 KB dan L2-nya itu adalah 512 KB. Untuk fitur arsitekturnya sendiri, AMD Duran itu memiliki 3D Now Professional Technology dan juga MMX Instruction Set. Sementara AMD Athlon itu memiliki fitur dari Hyper Transport Technology, AMD 64 Technology, Integrated Memory Control, serta Enhanced Virus Protection. Untuk clock speednya sendiri, itu AMD Duran di angka 1,6 GHz, sementara AMD Athlon itu di angka 2,7 GHz. Prosesor kuantitinya itu di angka yang sama yaitu 1. Untuk voltage dari core-nya sendiri itu untuk AMD Duran itu di angka 1,5 volt. Sementara AMD Athlon itu mulai dari 1,25 volt hingga 1,4 volt. Untuk thermal specification-nya, AMD Duran itu di angka 85 derajat Celcius. Sementara AMD Athlon itu tergolong kecil yaitu 65 derajat Celcius. Sementara manufacturing prosesnya sendiri di AMD Duran itu 80 nanometer, sementara AMD Athlon itu 65 nanometer. Untuk kompatibilitas prosesor soketnya itu AMD Duran menggunakan soket A, sementara AMD Athlon menggunakan soket AM2. Itu saja penjelasan dari saya silahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Kekurangan dan kelebihan prosesor AMD Athlon. Kelebihan prosesor AMD Athlon yaitu meningkatnya kapasitas L1 CAC. Jika pada generasi sebelumnya besar L1 CAC 64 KB, maka pada generasi ke-7 meningkat menjadi 128 KB yang terdiri dari 64 KB untuk CAC data ditambah 64 KB untuk CAC instruksi. Perbaikan fitur lainnya adalah instruksi 30D Now. Dan kemudian ditambah fitur baru lagi yang sebelumnya tidak ada, yaitu SSE yang dimasukkan ke dalam prosesor berbasis mikroarsitektur ke-7. Ini telah diperbaiki dan diperluas dengan menambahkan 24 instruksi tambahan untuk meningkatkan kalkulasi 30D Now. Athlon memiliki beberapa kemampuan seperti sistem bus berkecepatan 200 MHz, 9 execution pipelines atau 3 pipeline untuk kalkulasi alamat, 3 untuk kalkulasi integer, dan 3 untuk kalkulasi floating point, dan instruksi 3D Now dan MMX. Kelemahan prosesor AMD Athlon yaitu kecepatan prosesor Athlon ini mentok pada kecepatan 1000 MHz. Baik, saya akan menambahkan sedikit pembahasan pada materi kali ini. Saya akan membahas kekurangan dan kelebihan prosesor AMD Duran. Kelebihan prosesor AMD Duran yaitu kemampuannya masih sama dengan AMD Athlon yang lebih mahal meski Thunderbird telah dipangkas menjadi 64 KB saja. Harganya juga lebih murah tapi tidak kalah hebat dengan AMD Athlon yang memiliki kinerja prosesor hampir sama, hanya beda 7 sampai dengan 10% lebih tinggi. Untuk kelemahannya sendiri, prosesor AMD Duran yaitu Thunderbird yang dipangkas menjadi 64 KB, kemudian AMD hanya menyediakan split fire pada kapasitas 133 MHz. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Untuk kesimpulannya akan dijabarkan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya yaitu seluruh kerja komputer prosesor bertugas membagi pekerjaan pemrosesan data kepada seluruh komponen komputer, dan ini dilakukan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Kata mikroprosesor sering disingkat UPAMD atau Advanced Micro Device, adalah perusahaan semikonduktor multinasional
AS yang berbasis di Sunnyvale atau California yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. AMD didirikan pada tahun 1969. AMD adalah pemasok global mikroprosesor terbesar kedua berdasarkan arsitektur x86 setelah Intel. Ketiga terbesar pemasok untuk pengolahan grafis. Jadi itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.